Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali untuk bersama kita membaca Alkitab dan kita sama-sama diberkati dengan firman Tuhan. Sebelum kita mulai membaca Alkitab, kami dari Elkana Ministry mengucapkan banyak terima kasih buat semua saudara-saudara seiman yang sudah sama-sama mengikuti pembacaan Alkitab di channel YouTube Elkana Ministry. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita memulai dengan doa. Kami bersyukur hari ini Bapa, oleh kasih karunia Tuhan kami bisa ada. Kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua itu karena kasih setia Tuhan. Apapun yang sedang kami alami, apapun yang sementara kami jalani, ampuni kami Tuhan kalau kami sudah bersalah, kalau kami sudah menyakiti hati-Mu. Biarlah Engkau menyuci kuduskan setiap kami dengan kuasa darah Yesus. Layakkan kami hari ini untuk mendengar sabda firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menerima, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Kami berterima kasih Tuhan, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudara kita buka Alkitab kita di Bilangan pasalnya yang ke-19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Dan hari ini saya kembali membaca melalui Alkitab terjemahan Indonesian Modern Bible atau IMB. Bilangan pasalnya yang ke-19, upacara penahiran. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa dan Harun dengan mengatakan, inilah peraturan hukum yang diperintahkan Yahweh dengan berfirman, berbicaralah kepada Bani Israel agar mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang sempurna, yang tidak ada cacatnya, yang belum pernah dikenakan kuk. Lalu engkau harus memberikannya kepada Imam Eleazar, dan ia harus membawanya keluar dari perkemahan dan menyembelihnya di hadapannya. Imam Eleazar harus mengambil darah itu dengan jarinya, lalu memercikkan darah itu 7 kali ke sebelah depan kemah pertemuan. Ia harus membakar lembu betina itu di depan matanya, kulitnya, dagingnya, dan darahnya, bersama kotorannya haruslah ia membakarnya. Lalu imam harus mengambil kayu aras, hisop, kain kirmisi, dan melemparkannya ke tengah-tengah api yang sedang membakar lembu betina itu. Kemudian imam itu harus mencuci pakaiannya dan membersihkan tubuhnya dalam air. Lalu sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, maka imam itu najis sampai petang. Orang yang membakarnya itu harus mencuci pakaiannya dan membersihkan tubuhnya dalam air, dan ia najis sampai petang. Seseorang yang tahir harus mengumpulkan abu lembu betina itu lalu menyimpannya di tempat yang bersih di luar perkemahan. Haruslah itu sebagai simpanan bagi jemaat Bani Israel untuk air penahiran. Itulah persembahan penghapus dosa. Orang yang mengumpulkan abu lembu betina itu haruslah mencuci pakaiannya, maka ia najis sampai petang. Lalu haruslah itu menjadi suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi Bani Israel dan bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka. Orang yang menyentuh mayat, maka ia menjadi najis 7 hari. Ia harus menahirkan dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga dan hari yang ketujuh, maka ia akan tahir. Jika ia tidak menahirkan dirinya pada hari yang ketiga dan hari yang ketujuh, maka ia tidak akan tahir. Setiap orang yang menyentuh mayat, yakni tubuh manusia yang mati, lalu tidak menahirkan dirinya, ia mencemarkan tabernakel Yahweh. Maka orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel, karena air penahiran tidak dipercikan kepadanya. Maka ia najis dan kenajisannya masih ada padanya. Inilah hukum ketika seseorang yang mati di dalam kemah. Setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu dan semua yang ada dalam kemah itu menjadi najis 7 hari lamanya. Setiap bejana yang terbuka tanpa tutup yang terikat di atasnya adalah najis. Setiap orang yang bersentuhan dengan seseorang yang mati, terbunuh dengan pedang di tanah terbuka, atau dengan mayat, atau dengan tulang manusia, atau dengan kuburan, ia menjadi najis 7 hari. Maka bagi orang yang najis, mereka harus mengambil abu dari persembahan penghapus dosa yang dibakar itu dan mengucurkan air jernih ke atasnya di dalam sebuah bejana. Seorang yang tahir haruslah mengambil hisop, mencelupkannya ke dalam air itu, memercikannya ke atas kemah, ke atas setiap perkakas, ke atas setiap orang-orang yang ada di sana, dan ke atas orang yang bersentuhan dengan tulang, atau dengan yang mati terbunuh, atau dengan mayat, atau dengan kuburan.
Orang yang tahir haruslah memercikannya atas orang yang najis itu pada hari ketiga dan pada hari yang ketujuh. Haruslah ia menahirkannya pada hari yang ketujuh itu. Lalu orang yang najis itu harus mencuci pakaiannya dan membersihkan tubuhnya dengan air, maka ia akan menjadi tahir pada waktu petang. Namun orang yang najis tetapi tidak menahirkan dirinya, maka orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah jemaat, karena ia telah menajiskan ruang kudus Yahwe, dan air penahiran tidak dipercikan ke atasnya sehingga ia tetap najis. Bagi mereka hal itu telah menjadi ketetapan untuk selama-lamanya. Maka orang yang memercikan air penahiran itu haruslah mencuci pakaiannya, dan orang yang menyentuh air penahiran itu menjadi najis sampai petang. Semua yang disentuh orang najis itu akan menjadi najis. Lalu orang yang menyentuhnya akan menjadi najis sampai petang. Demikian kita sudah baca Kitab Bilangan pasalnya yang ke-19. Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang selalu rindu mendengar dan membaca firman Tuhan setiap hari. Terima kasih buat saudara-saudara semua. Kami dari Elkana Ministry mendoakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan selalu menyempurnakan langkah hidup saudara setiap hari. Di dalam setiap kesesakan, di dalam setiap pergumulan, tangan Tuhan menolong, ada jalan keluar, dan kita semua diberikan penghiburan oleh Roh Kudus. Tuhan menyertai saya dan saudara hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih, Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.